Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Elisandra, NIM 0441923887, program studi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat rekaman simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam tugas praktik peradilan perdata sesi 7. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan pembacaan surat gugatan. Surat gugatan ini diajukan untuk menguraikan secara sistematis dasar-dasar tuntutan hukum penggugat terhadap tergugat, sebagaimana akan kami jelaskan dalam uraian berikut. Dengan seizin Yang Mulia, kami akan memulai pembacaannya. Surat gugatan perihal gugatan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Lampiran surat kuasa khusus. Dengan hormat penggugat, nama Tuan Andi. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 April 1980. Alamat Jalan Melati nomor 45 Jakarta Selatan. Pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Regina Elisandra and Partner yang beralamatkan pada Jalan Agus Salim nomor 13 Lawean Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-271-Perdata-2025 Surakarta-2025 pada tanggal 8 Oktober 2025. Selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Tergugat nama Tuan Budi. Tempat tanggal lahir Bogor 22 Februari 1982. Alamat Jalan Pahlawan nomor 23 Bogor. Pekerjaan wira swasta. Posita. Dasar gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berletakkan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada saat penandatanganan perjanjian. 4. Bahwa sesuai perjanjian, setelah tergugat melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah serta melakukan proses balik nama ke atas nama tergugat. 5. Bahwa kenyataannya, hingga lebih dari 6 bulan setelah tanggal perjanjian, yaitu sampai Juli 2023, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana yang telah disepakati. 6. Bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi atau teguran masing-masing tertanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Namun, tergugat tidak mengindahkan surat-surat tersebut dan tidak juga melunasi kewajibannya. 7. Bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank. Tetapi hal tersebut bukan alasan yang sah secara hukum untuk menunda atau mengabaikan kewajibannya. 8. Bahwa tindakan tergugat tersebut tidak mengakibatkan kerugian pada penggugat, karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, serta menimbulkan kerugian material dan imaterial. 9. Bahwa berdasarkan pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, pihak yang tidak memenuhi prestasi atau lalai memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, pemenuhan
perjanjian atau pembatalan perjanjian. 10. Bahwa dengan demikian, perbuatan tergugat tidak memenuhi unsur wan prestasi cedera atau cedera janji, karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Petitum, tuntutan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah beserta bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak 15 April 2023 sampai dengan pelunasan penuh. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 50 juta rupiah atas kerugian yang ditimbulkan karena keterlambatan pembayaran. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. 8. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum apabila tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 30 hari setelah putusan kekuatan hukum tetap. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Daftar alat bukti atau rencana. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2025. Bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Fotokopi 2 surat somasi tertanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023. Bukti korespondensi antara penggugat dan tergugat, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa perjanjian tersebut. Bogor, 18 Oktober 2025, hormat kami, kuasa hukum penggugat, Kantor Hukum Regina Elisandra and Partners. Demikian surat gugatan ini kami ajukan dengan itikat baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memohon agar majelis hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.